Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga Putri hari. Surat 48 ayat 10 sampai 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yanqutu ala nafsih wa man awfa bima ahada alaihullah fasayu'tihi ajran azima. Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi saghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Qul faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'a. Bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Bal dhanantum allan yanqalibar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abada wa zuyyina dzalika fi qulubikum wa dhanantum dhannas sawu wa kuntum qauman bura. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Walillahi mulkus samawati wal ardh yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wa kana Allahu ghafurur rahima. Iya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janjinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar. Orang-orang Baduy yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan berkata kepadamu, kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki bencana terhadap kamu atau jika dia menghendaki keuntungan bagimu? Sungguh Allah Maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan. Bahkan semula kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin sekali-kali tidak akan kembali lagi kepada keluarga mereka selama-lamanya.
dan dijadikan terasa indah yang demikian itu di dalam hatimu. Dan kamu telah berprasangka dengan prasangka yang buruk. Karena itu kamu menjadi kaum yang binasa. Dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala. Dan hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dan Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan akan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Sri Harlina dari luar negeri. Ini di luar Surabaya itu luar negeri, nyebrang sekarang kalau jembatan ya. Kalau dulu itu kan pakai kapal laut ya. Kapal. Terima kasih Bu Sri Harlina sudah peningkatan bacaannya sudah bagus sekali. Terus saja jangan merasa puas dengan apa yang sudah dicapai, tapi untuk orang yang belajar itu terus ya. Kalau sudah mengerti bacaannya sudah benar, bisa menghafalkan, ada tugas kemudian memahami, sudah paham ada tugas lagi untuk mengamalkan. Kalau sudah mengamalkan ada tugas satu lagi, menyebarkan Al-Quran pada orang-orang lain. Ya, itulah nanti bagi kita tanggung jawab di sisi Allah tatkala ditanyakan oleh Allah tentang ilmunya. Sejauh mana sudah kamu amalkan? Ya, maksudnya diamalkan bahasa Jawa dilakoni, ya, dijalankan atau disebarkan kepada orang lain. Ini bacanya sudah mulai bagus ya. Ini yang mendengarkan seluruh Indonesia ini ya, mudah-mudahan ya kita tidak grogi kalau baca, tenang aja. Nah, kita masih belajar, kalau ada sesuatu yang masih ada kurang sedikit boleh, tidak apa-apa. Jadi kalau kan menyampaikan misalnya Pak Agung Nugroho mau menyampaikan boleh ya. Ini ya, monggo sekali-sekali kita mencoba menyampaikan. Pokok niatnya baik, insya Allah akan diberikan kelancaran oleh Allah Ta'ala. Nah, tapi kalau niatnya sudah tidak baik, maka nanti akan mendapat kesulitan yang kembali kepada diri kita sendiri. Baiklah, ayat-ayat ini setelah Allah menerangkan kepada kita bahwa Allah telah mengutus Rasulnya itu sebagai saksi, ya, saksi atas umat manusia itu dan pemberi kabar gembira dan peringatan. Kemudian tujuannya apa? Agar litukminu billahi, akan mereka orang-orang itu bisa percaya atau beriman kepada Allah wa Rasuli dan utusannya. Jadi kalau kita beriman kepada utusannya, kepada Nabi kita Muhammad SAW, maksudnya kenalilah apa yang dibawa oleh Nabi, apa yang diperintahkan oleh Nabi kepada kita, itu yang penting. Ya, kalau kita beriman kepada Muhammad Rasulullah tapi nggak ngerti yang mana yang diperintahkan, yang mana yang dilarang, kita tetap melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan, bahkan yang diperintahkan diabaikan. Kita baca sholawat aja misalnya, baca sholawat yang diajarkan Nabi, jangan baca sholawat yang tidak diajarkan Nabi. Sehebat apapun yang ajaran itu, tentu lebih baik ajaran Nabi. Kalau kita meninggalkan ajaran sholawat yang ajaran Nabi, lebih mengutamakan yang bukan ajaran Nabi, itu namanya belum kita beriman sepenuhnya kepada Rasulullah. Sholawat sudah bagus, ya, tapi kita membuat kreasi sendiri, ya. Sholat yang menurut kita waduh ya sangat luar biasa, apalagi sampai diiringi dengan terbangan dan dengan narian yang lenggak-lenggak itu ya. Saya tidak mengerti, mudah-mudahan mereka itu kembali kepada ajaran yang benar ya. Litukminu billahi wa rasuli wa tu'azziruhu, ya, untuk juga memuliakan, meneguhkan, mengagungkan agamanya, waktu wakiruhu, dan untuk memuliakan juga agamanya, waktu sabbihu, dan untuk mensucikannya, mensucikan Allah bukrata wa asilah, baik di waktu pagi dan petang. Nah, kemudian tatkala terjadi berita tentang Utsman yang diutus oleh Nabi memberitakan tentang kedatangan Nabi pada saat itu yang masih berada di Hudaybiyah ini, tidak untuk perang, karena orang-orang musyrik Mekah itu sudah menyiapkan
pasukan untuk memerangi orang mukmin kalau sampai masuk ke Mekah. Maka diberitakan Utsman yang diutus itu mereka sudah ditangkap oleh orang musyrik dan dibunuh. Maka oleh karena itulah Nabi dengan para sahabat itu berjanji di bawah sebuah pohon itu dengan mengucapkan janji setia. Maka di sini turun ayat innalladzina yubayyi'unaka. Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu akan membelanya, akan berperang nanti sampai titik darah penghabisan. Innama yubayyi'unallah. Sesungguhnya mereka itu sudah berjanji setia juga kepada Allah karena Rasulullah itu utusan Allah. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah, kekuasaan Allah, ini di atas mereka, Allah Ta'ala sendiri sebenarnya bisa menindak mereka, tapi dengan mereka yang berjanji setia kepada Nabi, maka mereka menjadi keridhaan Allah. Faman nakasa barang siapa yang melanggar janjinya setelah Bai'atul Ridwan itu di atas di bawah pohon ini, kemudian mereka mengingkarinya, melanggar janjinya, fa inna yang kusu'alan nafsih, maka mereka sesungguhnya siksanya, kerugiannya dalam melanggar janji itu untuk dirinya sendiri. Waman awfa dan barang siapa yang menepati, menyempurnakan bima ahada alaihullah dengan janji yang telah dijanjikan kepada Allah, fasayutihi, maka Allah akan mendatangkan, akan memberinya ajran aziman, pahala yang besar. Apa itu? Diampuni dosa-dosanya. Apa itu? Diberikan ghanimah yang banyak dalam peperangan, dimenangkan oleh orang-orang mukmin. Nah, orang-orang yang tidak datang di Hudaybiyah tatkala mereka itu diajak Nabi bersama-sama umroh yang 1.400 orang itu tidak mau, tatkala mendapat berita bahwa Nabi itu kok selamat, sejahtera, pulang kembali, maka mereka kata, saya kululaka akan berkata kepadamu, mukhalafuna, orang-orang yang tertinggal, yang di belakang, yang tidak ikut ke Hudaybiyah bersama-sama Nabi, minal Arabi, dari orang-orang Arab dusun. Jadi dianggap orang-orang ini karena nggak ngerti mana yang baik, Arab dusun itu. Apa kata mereka tatkala mereka tidak bisa Rasulullah pulang kembali kepada mereka? Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ini saghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Ya Rasulullah, telah menghalangi kami tidak bisa itu, tidak bisa gitu amwaluna, harta kami. Bagaimana musim panen, bagaimana mengelola ini dan itu. Jadi dia tidak bisa ikut Nabi bersama itu yang menghalangi hartanya. Tidak bisa ditinggal di tokonya. Kalau ditinggal berjuang itu gimana? Siapa yang mengangkat ini? Saya pegawai negeri. Kalau saya itu ikut ini tidak bisa. Nggak bisa beramal. Ya, sagolatna ambaluna wa ahluna, juga demikian. Juga keluarganya itu juga menghalanginya kami. Tidak bisa itu. Maka kalau kami dianggap berdosa itu fastaghfir lana, mohonkan ampun untuk kami. Ya Rasulullah. Dan kalau Rasul mohonkan, ya diampunilah. Rasulullah itu percaya saja, meskipun Rasulullah dia tahu mereka itu bujuk itulah. Orang-orang munafik biasa seperti itu katanya itu. Maka Allah mengatakan orang-orang yang berkata itu, ya kuluna, mereka berkata bi'al sinatim, dengan lidah mereka, dengan mulut mereka, malaisa fi qulubihim, apa yang tidak ada di dalam hatinya. Jadi orang munafik itu ngomong mulutnya saja yang ngomong, hatinya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan ini. Kul, katakanlah kepada mereka, wahai Rasul, faman, maka siapakah yang meliku lakum, yang dapat yang dapat berkuasa untuk kalian, minallah, dari siksaan Allah, dari tindakan Allah, sayan sedikit saja. In arada bikum doron, kalau Allah seandainya menghendaki kepadamu bahaya atau kemudaratan, kesakitan atau mati barangkali gitu Au arada bikum nafan, atau menghendaki kamu kemanfaatan, kebaikan, pahala yang besar. Siapa tidak ada. Sebenarnya kamu tidak berusaha beralasan bahwa harta dan anakmu menghalangi untuk ikut kepada Nabi. Kamu itu munafik sebenarnya. Padahal kalau kamu tahu kekuasaan Allah, Allah Maha Kuasa segala-galanya. Harta dan anak tidak menjadi penghalang untuk berbuat baik itu. Bahkan Allah, bahkan adalah Allah itu bima ta'maluna khabir,
terhadap sebuah apa yang kamu kerjakan itu dia maha mengetahui. Allah itu maha mengetahui. Tidak usah kamu ceritai seperti itu. Harta kami, hari yang menghalangi kami ini. Ya. Bahkan kata Allah Ta'ala, donantum bahkan kalian. Ya. Donantum kalian telah menyangka. Allah yang kalibar Rasulah. Bahwa Rasul itu setelah pergi. Nanti akan melawan dengan orang-orang musyrik Mekah itu. Ya. Layang kali mereka tidak akan bisa kembali, akan habis lah ya. Jadi mereka menyangka bahwa sekali-kali tidak akan bisa kembali Rasulullah wal mu'minuna dan juga orang-orang mukmin yang mencintai Rasulullah itu ila ahlim kepada keluarganya abadan selama-lamanya. Katanya pasti mampus Rasulullah nanti kalau menghadapi orang musyrik Mekah kayak begitu. Senjatanya ya komplit ya sudah, tentaranya sudah terlatih, ya mereka pendekar-pendekar yang sudah terkenal. Ya pasti Rasulullah itu punya apa? Gak ada punya kekuatan apa-apa kalau dibandingkan orang musyrik. Maka mereka menyangka kepergian Rasulullah itu hanya membinasakan dirinya. Ya. Wazuzina dan perasaan persangkaan buruk itu telah menghiasi. Wazuzina dzalika fi qulubikum, yang demikian telah menghiasi hati-hati kalian. Wadonantum bahkan kalian menyangka donasau sangkaan yang buruk. Ya, sangkaan seperti itu sangkaan yang tidak layak bagi seorang mukmin ya, bahwa menganggap Rasulnya akan binasa, tapi mereka tidak berserta dengan Rasul dan para sahabat itu. Wa kuntum dan adalah kalian kaum memburuk, kaum yang binasa memang. Ya, tidak mau diajak menjadi orang yang selamat dari siksa neraka, selamat dari ancaman Allah. Ya, justru mereka tetap memilih tinggal bersama keluarga dan harta mereka itu orang-orang munafik. Maka turun ayat berikutnya, ayat 13. Wa malam yu'min, barang siapa yang tidak beriman billahi kepada Allah, janji-janji Allah yang disebutkan oleh Ustaz jadi tadi, tidak percaya, ragu-ragu, ya, wa rasulihi, dan tidak percaya, tidak mau beriman kepada Rasulnya, bahwa Rasul itu adalah utusan Allah, yang apa yang dikerjakan Rasul itu adalah ke atas perintah Allah. Wa inna, ya, fa inna maka sesungguhnya kami telah menyiapkan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya itu, ya, tidak mau tak mentati lil kafirinya bagi orang-orang yang ingkar, sa'ira neraka yang menyala-nyala. Jadi siapa yang tidak mau taat kepada Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah, dia justru membuat aturan sendiri, maka inna a'tadna lil kafirina, sesungguhnya kami telah menyiapkan kepada orang-orang kafir itu sa'ira, neraka sa'ir, yang neraka yang apinya menyala-nyala. Walillahi, dan milik Allah lah mulkus samawati, kerajaan langit dan bumi. Semua itu milik Allah, yang mengatur Allah, yang berhak membuat abang hijau apa yang di dunia hanya Allah. Apakah hari ini kemarau atau hujan, atau hari ini akan ada apa saja, hanya Allah sendirian yang telah menentukan. Ya. Walillahi mulkus samawati wal ard, dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Yaghfiru liman yasha, dia akan senantiasa mengampuni siapa yang dikehendaki. Tatkala mereka tidak ikut perang, ya, karena memang betul-betul sakit, barangkali pincang atau buta, maka diampunilah. Wa yu'adzibu may yasha, dan mereka juga akan menyiksa siapa yang dikehendaki. Mereka tidak ikut perang dan mereka itu menyelisih apa yang diperintahkan Rasulullah. Ya. Wa kana Allahu, dan ujungnya Allah telah juga berfirman, Ghafurur Rahiman, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Itulah Tuhan kita. Sudah orang salah menentang, diperintahkan tidak mau, masih diampuni dan disayang, asalkan mereka betul-betul kemudian menjadi orang yang beriman. Kemudian sampai ayat yang sudah selesai, Kak Kroso. Ya, kita lanjutkan berikutnya. Ini nanti orang-orang yang ketinggalan itu, tatkala Nabi kita mendapatkan harta, ya, dia akan ikut ambil harta bersama para sahabat, ternyata tidak diperbolehkan. Baik, kita lanjutkan dengan fikih, ya, fikih dengan imamah, ya, imamah, Pak. Monggo imamah. Kita lanjutkan imamah, Pak. Yes, Yang keberapa?
Hah? Terakhir itu tentang yang kedua ya Ustaz, tentang keagungan kedudukan imamah dan bahayanya bagi orang yang meremehkannya. Yang sekarang ketiga, meminta menjadi imam dalam sholat jika niatnya baik dan benar, halaman 78 Ustaz. Ya, nggih, monggo. Sekarang dibaca, Pak. Nggih. Oke. Dari buku Ensiklopedia Sholat jilid kedua, bagian yang ketiga, meminta menjadi imam dalam sholat jika niatnya baik dan benar, tidaklah dilarang. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Utsman bin Abial As radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah, jadikanlah aku imam bagi kaumku. Beliau bersabda, engkau imam bagi mereka, berpedomanlah pada yang paling lemah di antara mereka, dan angkatlah seorang muadzin yang tidak mengambil gaji atas adzannya. Ya, perhatikan ini ya, perhatikan di sini ya, bagaimana kalau kita berada di ingin jadi imam, boleh ya, asalkan kita tentunya mempunyai kemampuan jadi imam. Kemarin sudah diterangkan siapa yang paling berhak, akrakuhum bi kitabillah ya, yang paling baik bacaannya di dalam Al-Qur'an. Kemudian ada orang yang kepingin ini ya, kepingin jadi imam, boleh. Tapi perhatikan aturannya ini ya. Tatkala yang demikian itu dari hadis Utsman bin Affan ya. Dia berkata Utsman bin Abil Al-As ya, ini dia berkata, ya Rasulullah, jadikan aku imam bagi kaumku ya. Jadi supaya nanti kalau yang menunjuk Rasulullah itu mereka tidak akan berani mengambil hak itu ya. Maka Rasulullah bersabda, anta imamuhum, engkau imam mereka ya. Wabtadin, maka berpedomanlah bi'at afihim, terhadap orang yang paling lemah di antara mereka. Jadi kalau kita jadi imam, jangan cepat-cepat. Bacaannya cepat, rukuknya. Kadang-kadang kita masih mau baca Subhanarabbiyal azim, itu sudah langsung diangkat. Kemudian masih Rabbana walakal, itu sudah sujud ya. Jadi dia cepat sekali. Nah, orang seperti itu jangan dijadikan imam sebenarnya, karena dia tidak mengerti imamah. Ya, tidak mengerti cara menjadi imam suatu kaum. Rasulullah menyatakan, wabtadin, dan hendaklah berpedoman kalian bi'atafim, terhadap orang yang paling lemah di antara mereka. Wattakhidu, dan ambillah muadzinan ya, seorang muadzin, tukang adzan itu layak khudu ala adanihi ajron, yang tidak mengharapkan pahala atas adzannya itu. Jadi muadzin itu tidak boleh minta pahala atau minta upah gitulah. Ya, karena dia itu mendapat pahala yang besar, ampunan. Karena didoakan oleh Nabi, muadzin itu mendapat ampun dari Allah. Jadi kalau dibayar bagaimana? Boleh. Tapi minta bayaran yang tidak boleh. Artinya kalau tidak ada bayarannya, ya tidak mau adzan. Demikian juga imam. Ya, kalau imam kalau tidak dibayar tidak mau jadi imam. Ya, misalnya imam rawatib misalnya. Ya, 3 bulanan. Pas 3 bulan selesai, ya ganti imam. Ya, dia itu sudah datang. Tapi imam yang menggantinya belum datang atau mungkin terlambat datangnya, dia disuruh maju tidak mau. Karena apa? Sudah habis jabatan saya. Nah, ini ya sebaiknya tidak seperti itu. Jadi kalau memang tidak ada imaman dan dia itu ya kemarin itu masih jadi imam, ya mungkin jadi imam tidak masalah. Jadi seperti itu. Dan kalau jadi muadzin jangan minta upah. Moga terus Mbak. Hadis di atas. Hadis di atas menunjukkan diperbolehkannya memohon untuk menjadi imam dalam rangka mencari kebaikan. Ya. Telah disebutkan di dalam doa hamba-hamba Allah yang maha penyayang, yang mereka telah disifati oleh Allah dengan sifat-sifat yang baik itu, bahwa mereka berkata, waladina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Artinya, orang-orang yang berkata, ya Rob kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Teruskan Pak. Yang demikian bukanlah termasuk mengharapkan kepemimpinan yang dimakruhkan, karena kepemimpinan yang dimakruhkan itu berkenaan dengan kepemimpinan dunia yang pengejarnya
tidak akan dibantu dalam kepemimpinannya, dan orang yang memintanya tidak layak untuk diberi. Akan tetapi niatnya benar, dan keinginannya sudah benar-benar bulat untuk menunaikan kewajiban dan menegakkan dakwah di jalan Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada dosa bagi orang yang mengejarnya. Iya, jadi seperti Nabi Yusuf, tatkala dia mengajukan diri, jadikan saya Menteri Keuangan, Menteri Ekonomi pada saat nanti akan terjadi paceklik yang selama 7 tahun, ya, musim panen, musim melimpah ruah, makanan, minuman, buah-buahan itu 7 tahun, setelah itu paceklik 7 tahun. Kata Nabi Yusuf mengajukan kepada menteri, jadikan saya menteri. Jadi pengatur itu karena saya punya ilmu. Maka minta yang seperti itu boleh karena kita punya ilmunya, karena kita niatnya karena Allah, supaya orang-orang tidak mengalami paceklik yang seperti itu. Nabi Yusuf itu punya ilmu karena diberi wahyu oleh Allah. Akhirnya jadi menteri. Maksudnya di dalam ayat ini, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, ini ada kalau minta dalam urusan dunia itu memang harus niatnya karena Allah. Jangan sampai kita berebut menjadi menteri, jadi presiden, jadi niatnya untuk hanya mendapat gaji saja, ya, atau niatnya untuk supaya lebih leluasa menipu orang lain gitu saja, ya. Jangan. Karena seorang pemimpin yang tidak bisa adil terhadap yang dipimpinnya, maka tidak akan bisa mencium baunya surga. Itu bahayanya. Nah, ini kita harus perhatikan nih. Maka itu mengherankan sebenarnya. Kalau orang-orang itu berebut untuk jadi pemimpin, jadi presiden, jadi gubernur, jadi menteri, padahal dia orang Islam, mengerti dampak yang akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah nanti di akhirat. Loh, kok masih mengharapkan seperti itu? Itu sebenarnya bukanlah yang buta itu matanya, tapi yang buta itu adalah hati yang berada di dalam dada. Itu kata Al-Quran. Jadi kalau kita sudah masalah dunia, kalau kita memang niatnya karena Allah, ingin menyejahterakan rakyat, sedikit tidak ada niatan untuk memperkaya diri, mempertahankan hawa nafsunya, dan dia merasa mampu, silahkan. Ya, tidak apa-apa kata Nabi. Ya, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran ini menurut di surat Yusuf ini. Ya. Oleh karena itulah hati-hati. Tapi kalau dalam imamah sholat ini, maka memang supaya dijadikan imam bagi seorang orang yang bertakwa. Ya, artinya dia sendiri lebih bertakwa karena yang dipimpin orang bertakwa, dia adalah bertakwa, dan bertakwa itu adalah rukun kedua untuk menjadi waliullah. Ya, yang mudah-mudahan kita ngerti bahwa meminta menjadi imam dalam sholat jika niatnya baik dan benar tidak dilarang, atau dalam arti boleh, mubah gitu. Ya. Tapi kalau niatnya tidak begitu supaya orang ngerti bacaan saya terbaik di sini, apa imamnya sudah tuek gitu seperti itu, saya masih muda. Ya, biar ini tidak boleh seperti itu. Yang keempat, Pak. Keempat, orang yang paling pantas menjadi imam adalah orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya, lagi alim yang memahami sholatnya. Yang dimaksud dengan bacaan Al-Qur'annya paling baik ialah Al-Aqra. Ada yang mengatakan Al-Aqra berarti orang yang paling banyak hafalan Al-Quran. Ada juga yang berkata, yaitu orang yang paling baik, indah, dan paling teliti bacaan Al-Qurannya. Yang benar adalah pendapat pertama. Hal ini didasarkan pada hadis Amir bin Salamah, yang di dalamnya disebutkan bahwa dan hendaklah orang yang paling banyak hafalan Al-Qurannya yang mengimami kalian. Al-Bukhari 4302. Juga didasarkan pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, yang di dalamnya disebutkan yang paling berhak menjadi imam di antara mereka adalah yang paling banyak hafalannya. Muslim 672. Artinya, yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, jika ada beberapa orang yang mempunyai tingkat hafalan Al-Qur'annya yang sama, yang mereka telah menghafal Al-Quran secara keseluruhan, maka diutamakan orang yang paling teliti dan paling tinggi tingkat keakuratan bacaannya, serta paling baik bacaan tartilnya, sebab dia yang paling akrab di antara orang-orang yang mempunyai tingkat hafalan Al-Quran yang sama. Kemudian yang dimaksud dengan alim yang memahami sholatnya adalah orang alim yang memahami sholatnya berarti mengetahui syarat-syarat
rukun-rukun, hal-hal yang wajib, dan hal-hal yang membatalkan sholat, serta lain-lainnya. Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata, tidak asing lagi bahwa alasan mendahuluan orang yang paling banyak hafal Al-Qur'annya adalah ketika ia mengetahui hal-hal yang sepatutnya diketahui tentang sholat yang dikerjakannya. Adapun jika dia orang yang tidak tahu mengenai hal itu, menurut kesepakatan para ulama, dia tidak boleh dikedepankan untuk menjadi imam. Kemudian, jika dalam hal itu mereka mempunyai posisi yang sama, yang didahulukan adalah orang yang paling mengerti di antara mereka. Jika dalam hal pemahaman mereka mempunyai kedudukan yang sama, yang didahulukan adalah orang yang lebih dulu melakukan hijrah. Jika dalam hal hijrah mereka mempunyai kedudukan yang sama, yang didahulukan adalah orang yang lebih dahulu memeluk Islam. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Abu Mas'ud Al-Ansari yang bercerita, Rasulullah bersabda yang artinya, yang menjadi imam bagi golongan orang adalah yang paling baik bacaan kitabullah atau Al-Qur'annya di antara mereka. Jika mereka dalam hal bacaan mempunyai tingkatan yang sama, orang yang paling mengerti sunnah nabilah yang menjadi imam. Jika dalam hal sunnah mereka satu tingkatan, yang menjadi imam adalah orang yang paling dulu hijrah. Jika dalam hijrah mereka satu tingkatan juga, orang yang menjadi imam adalah yang paling dulu memeluk Islam di antara mereka. Dalam sebuah riwayat disebutkan yang paling tua. Janganlah seseorang menjadi imam terhadap orang lain di tempat kekuasaannya, dan janganlah seseorang duduk di tempat kehormatan orang lain kecuali atas izin Allah. Iya. Ya, jadi yang menjadi imam pertama kali bacaannya yang bagus, kalau bisa juga pemahaman agama yang bagus, karena menjadikan imam ngerti. Nanti kalau imamnya batal ini bagaimana? Kalau misalnya ini dan lain ada banyak permasalahannya, ini yang menggantikan juga siapa, yang di belakang imam itu siapa juga harus mengerti. Kalau sama itu harus siapa yang lebih dulu hijrah. Hijrah di zaman Nabi adalah hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau sekarang hijrah itu yang masuk Islam lebih dulu, yang masuk Islam lebih dulu karena mungkin asalnya bukan Islam, atau yang belajar agama lebih lama ya daripada mereka yang baru belajar agama. Ya, kalau itu sama. Jadi yang pertama kali adalah tentang yang paling baik, kemudian yang paling baik dan berilmu, kemudian yang paling dulu hijrah. Ya, setelah itu kemudian yang paling paham dengan hadis dan seterusnya. Yang terakhir saja, kalau itu semuanya juga sama, yang paling tua atau yang paling dulu memeluk agama Islam, yang paling tua. Baik, yang kelima langsung Pak. Oke, baik. Kelima, macam-macam imamah dalam sholat. Satu, menurut pendapat yang benar, anak kecil boleh menjadi imam. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Amr bin Salamah. Dia bercerita, kami pernah berada di sebuah air di jalanan orang. Lalu ada beberapa orang berkendaraan melintasi kami. Kami pun bertanya kepada mereka, apa yang terjadi pada orang-orang? Yang terjadi pada orang-orang? Siapa orang ini? Mereka menjawab, dia mengaku bahwa Allah telah mengutusnya dan memberikan wahyu kepadanya. Allah telah mewahyukan begini dan aku hafal ucapan tersebut, seakan-akan kata-kata itu tertanam di dalam dadaku. Sedangkan bangsa Arab, keislaman mereka menunggu masa pembebasan kota Mekah. Mereka berkata, biarkan dia dan kaumnya. Jika dia mengungguli atas mereka berarti dia seorang nabi yang jujur. Setelah terjadi peristiwa pembebasan kota Mekah, setiap orang berduyun-duyun mengikrarkan keislaman mereka. Ayahku mendahului keislaman kaumku. Ketika tiba dia berkata, aku datang kepada kalian dari sisi seseorang yang benar-benar Nabi SAW. Beliau bersabda, yang artinya, kerjakanlah salat ini pada saat begini dan kerjakanlah salat ini pada saat begini. Jika salat telah tiba, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan. Dan hendaklah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya di antara kalian mengimami kalian. Ya. Jadi meskipun anak kecil, siapa itu Ibnu Abbas itu, ya, atau Ibnu Umar itu pernah masih umur berapa itu menjadi imam bagi orang-orang dewasa. Jadi anak kecil, meskipun belum balik boleh jadi imam. Ya, orang buta boleh jadi imam, orang budak boleh jadi imam dan seterusnya. Ya, ini
Tapi disyaratkan tadi yang paling banyak bacaan Al-Qur'annya dulu atau yang paling bagus bacaan Al-Qur'an itulah yang diutamakan untuk jadi imam. Mereka pun monggo, Pak. Nggih, Ustaz. Mereka pun saling memandang dan tidak ada seorang pun yang lebih banyak hafalan Al-Quran melebihi aku, karena aku telah mempelajarinya dari para pengendara atau khalifah. Maka mereka pun mengajukan diriku di hadapan mereka. Sedangkan pada saat itu aku berusia 6 atau 7 tahun. Pada diriku melekat kain kecil yang jika aku bersujud, mantel itu akan tersingkap dariku. Ada seorang wanita dari sebuah wilayah berkata, mengapa kalian tidak menutupi pantat pembaca Al-Quran kalian? Maka mereka pun membelikan kain dan memotongkan untukku satu baju. Aku tidak pernah gembira oleh sesuatu segembira saat mendapatkan baju tersebut. Dalam lafaz Abu Dawud terdapat tambahan, Amr bin Salamah berkata, tidaklah aku menghadiri satu perkumpulan di Jarm, melainkan aku yang menjadi imam mereka, dan aku pula yang menjadi imam sholat jenazah mereka sampai hari ini. Wah, Inilah. luar biasa sekali. Sahabat itu meskipun masih kecil karena banyak hafalannya, mereka dihargai supaya jadi imam. Terus Pak, masih terus. Inilah yang benar, bahwa imamah anak kecil dalam sholat fardu dan sholat itu sah jika diajukan oleh satu kaum dan dia memang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Sedangkan dia sudah mencapai usia 7 tahun. Hal ini karena tidak boleh kias dipertentangkan dengan nas dan karena imamah Amr bin Salamah atas kaumnya terjadi pada zaman turunnya wahyu. Seandainya sholat yang dilakukan itu batal dan praktek yang dilakukannya tersebut tidak dibenarkan, pastilah Allah Ta'ala akan mengingkarinya. Selain itu, karena orang-orang yang mengedepankan Amr bin Salamah itu secara keseluruhan adalah sahabat radhiyallahu anhu. Ya, Jabir radhiyallahu anhu. Jadi begitu Pak. Jadi Amr bin Salamah itu meskipun masih kecil karena mereka dianggap lebih alim, lebih banyak bacaan Al-Qur'annya, hafalan Al-Qur'annya diajukan sebagai imam dan itu dianggap sah karena tidak pernah turun wahyu atau peringatan dari Nabi. Lain kali jangan digunakan atau jangan dijadikan imam anak yang umurnya masih sekian dan sekian, tidak ada ya. Berarti pada saat itu imam mereka sudah sah menjadi imam meskipun masih kecil. Terus Pak, jika Jabir. Jabir radhiyallahu anhu pernah mengungkapkan, kami pernah melakukan azl atau mengeluarkan sperma di luar vagina ketika bersenggama. Sedangkan Al-Quran turun dalam sebuah lafaz disebutkan, kami pernah melakukan azl pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat Muslim disebutkan, kami pernah melakukan azl sedang Al-Quran turun. Seandainya hal itu merupakan sesuatu yang dilarang untuk dilakukan, pasti Al-Quran akan melarang kami melakukan hal tersebut. Ya, jadi maksudnya di sini menerangkan tentang ya onani, ya mengeluarkan mani dengan tangannya, dengan apa itu ya itu kan dilarang yang akhir-akhir. Yang dulu itu belum sebelum itu tidak dilarang karena tidak turun ayat pada saat ada sahabat yang azal. Itu artinya bersenggama karena takut punya anak maka dikeluarkan di luarnya ya. Itu diperbolehkan. Jadi tidaklah dilarang pada saat itu. Hanya pada saat itu belum begitu terkenal ini ya, tapi tidak turun ayat yang melarangnya maka dianggap boleh seperti itu. Saya juga pernah mendengar Pak. Saya juga pernah mendengar Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah mentarjih sahnya imamah anak kecil yang sudah mencapai umur 7 tahun dalam sholat fardu dan sunnah. Selain itu, anak kecil juga diperhitungkan sebagai barisan dalam sholat. Pada dasarnya, hukum pokok dalam sholat fardu dan sholat sunnah itu sama, kecuali yang dikhususkan oleh dalil. Ya, jadi misalnya jadi imam, jadi makmum, jadi apa saja antara anak kecil yang sudah umur 7 tahun ke atas ya dengan orang-orang yang lain sama hukumnya.
Kalau mereka boleh jadi imam, anak 7 tahun ke atas juga boleh jadi imam. Kalau anak kecil, anak orang besar menempati saf awal, juga anak kecil boleh menempati saf awal dengan catatan bahwa saf awal ini khususnya yang di belakang imam itu orang-orang yang banyak hafalannya dan banyak ilmunya, sehingga setiap saat imam itu batal bisa menggantikan imam, atau imam bacaannya salah bisa memperingatkan yang di belakang imam itu. Begitu, Pak. Terus? Yang kedua, imamah orang buta itu sah dan tidak dimakruhkan. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Anas radhiyallahu an, Nabi SAW pernah mengangkat Ibnu Ummi Maktum sebagai wakil beliau untuk mengimami orang, padahal dia seorang buta. Dalam sebuah riwayat yang juga darinya, Nabi SAW pernah mengangkat Ibnu Ummi Maktum sebagai wakil beliau untuk mengurus Madinah sebanyak 2 kali. Pengangkatan Ibnu Ummi Maktum sebagai wakil pernah dihitung hingga mencapai 3 kali itu. Itu menunjukkan sahnya imamah orang buta tanpa adanya unsur makruh sama sekali dalam hal itu. Ya, sekali-kali kita ingatkan bahwa orang buta boleh, ya. Tentunya persyaratannya jadi imam itu harus dipenuhi dulu. Anak kecil yang sudah 7 tahun boleh, kemudian orang buta juga boleh. Tapi ingat, bahwa bolehnya itu karena ada persyaratan ini. Jadi mereka bacaannya bagus, mengerti hukum-hukum tentang sholat. Jadi kalau nggak mengerti batalnya sholat saja nggak ngerti, ya jangan. Ya. Karena nanti sekali kentut dikira nggak batalkan sholat. Yang misalnya kan paling gampang itu. Maka orang yang seperti itu meskipun sehebat apapun bacaannya tidak boleh dijadikan imam. Terus, Pak. Oke, Ustaz. Yang pantas menjadi imam untuk yang ketiga, imamah seorang budak dan hamba sahaya itu syah. Ya. Hal itu didasarkan pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia bercerita, ketika kaum muhajirin yang pertama sampai di Aqabah, sebuah tempat di Kuba, sebelum kedatangan Rasulullah SAW, mereka diimami oleh Salim, maula hamba sahaja yang telah dimerdekakan, kata Abu Hudzaifah. Dan dia adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Ya. Dalam sebuah Jadi budak itu gampangannya kayak seorang yang misalnya pembantu gitulah, ya. Kalau di masjid itu marbot masjid umpamanya, ya, itu boleh jadi imam asalkan dipenuhi syarat hafalan Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an, ya. Tukang ngersiin masjid atau apa saja itu boleh jadi imam. Ini berarti jadi budak itu lebih rendah daripada seperti itu. Kalau orang marbot masjid itu masih orang merdeka. Dan orang budak itu boleh diperintah apa saja, ya, seperti memerintah, ya, apa miliknya sendiri itu boleh jadi imam, apalagi hanya marbot. Jadi jangan sampai apa imamnya marbot dewe, ya. Nah, boleh imam marbot jadi imam juga tidak masalah. Terus, Pak. Oke. Yang keempat, imamah seorang wanita bagi kaum wanita itu juga sah. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Ummu Waraqah bin Abdullah bin Al-Haris bahwa Rasulullah SAW pernah mendatanginya di rumahnya dan beliau menyediakan seorang muadzin yang mengumandangkan adzan untuknya. Maka beliau memerintahkan dirinya untuk mengimami keluarganya yang perempuan. Abdurrahman bin Khalad yang pernah meriwayatkan darinya katanya, aku melihat muadzinnya adalah orang yang sudah tua renta. Itu menunjukkan disyariatkannya sholat berjamaah bagi kaum wanita yang tidak bergabung dengan kaum laki-laki. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mentarjih disunahkannya sholat berjamaah bagi kaum wanita dengan berlandaskan hadis Ummu Waraqah. Selain itu, karena Aisyah radhiyallahu anha pernah mengimami kaum wanita dalam sholat fardu. Aisyah mengimami mereka di tengah-tengah mereka. Ummu Salamah radhiyallahu anha pun pernah mengimami beberapa orang wanita dan dia berdiri di tengah-tengah mereka. Seandainya dalam masalah ini tidak ada dalil kecuali keumuman sabda Rasulullah SAW berikut ini, niscaya hal itu sudah cukup memadai. Yang artinya, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan pahala 27 derajat. Jadi wanita itu boleh adzan, tapi yang mendengarkan di antara wanita sendiri.
Jadi kalau wanita itu suaranya aurat itu saya kok tidak yakin dengan hadis yang itu benar atau tidak, sah atau tidak hadisnya. Karena banyak hal ya, mereka itu tanya kepada Nabi, ditanya kepada Nabi atau apa saja ya, wanita-wanita ini juga pernah ya disuruh mengumandangkan dan disuruh jadi imam. Kalau suaranya itu aurat tentunya didengarkan, jangan sampai suara adzan, ngomong-ngomongan aja sampai terdengar orang lain juga tidak boleh kalau itu aurat ya. Jadi tetap aja ya seperti di sini hanya wanita kalau jadi imam itu di tengah-tengah, tidak kalau laki-laki menonjol ke depan ya, itu tidak sejajar dengan barisan pertama. Tapi kalau wanita yang jadi imam sejajar dengan barisan pertama. Dan tetap saja ya, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat, baik laki-laki maupun perempuan. Hanya saja Rasulullah pernah bersabda wanita itu lebih baik sholat berjamaah, sholat di rumah daripada di masjid itu, karena dia yang membawa fitnah, omong terus, ngomel terus di masjid, kemudian menyebar berita fitnah. Nah, orang-orang seperti itu lebih baik kalau dia sholat sendiri di rumah. Nah, kalau orang-orang enggak seperti itu, baik-baik saja, ya tetap sama ini hadisnya itu. Ini tidak untuk laki-laki. Laki-laki dan perempuan pahalanya 20 derajat, 27 derajat. Jadi, top dulu sholat itu. Jamaah, keutamaan sholat berjamaah itu ala sholat fardhi atas sholat sendirian bisa iwa isrina derajatan dengan 27 derajat itu tidak diperuntukkan untuk laki-laki saja, laki-laki dan wanita. Hanya wanita yang menimbulkan fitnah itu hendaklah mereka itu ya kalau pergi ke masjid jangan pakai wangi-wangi ya. Kemudian pria yang mencolok kemudian memancing perhatian kaum laki-laki sehingga terjadi perbuatan maksiat. Kalau itu yang terjadi ya, di dalam hadis disebutkan aku ngertiku tapi sholatmu di rumah lebih baik daripada sholatmu di masjid. Nah ini kadang-kadang orang mengambil secara umum, wanita tidak usah ke masjid, di rumah saja. Akhirnya itu masjidnya kosong. Padahal yang sering senang ke masjid itu wanita sebenarnya. Oleh karena wanita sudah dikasihkan hadis yang itu, sudah di rumah saja lebih baik. Jadi tidak melihat kenapa hadis itu muncul. Padahal hadis yang lain Rasulullah mengatakan jangan kamu larang kalau istrimu minta izin untuk pergi ke masjid. Itu juga menunjukkan bahwa dua-duanya hadis datang dari Nabi. Tentunya yang melarang tersebut ada sebabnya kenapa dilarang. Ya inilah yang penting kita perhatikan. Ya, yang kelima langsung Pak. Baik. Orang yang paling pantas menjadi imam yang kelima, imamah seorang laki-laki untuk jamaah wanita juga sah. Hal itu didasarkan pada beberapa kabar yang berbicara tentang hal tersebut. Selain itu, karena hukum pokok yang berlaku menyebutkan syahnya sholat berjamaah yang dilaksanakan oleh kaum wanita dengan seorang laki-laki, bahkan sholat yang dilakukan oleh seorang wanita dengan seorang laki-laki. Bagi yang tidak membolehkan hal tersebut, silakan mengemukakan dalil. Terkecuali jika wanita itu bukan mahramnya dan bukan istrinya, serta keberadaannya hanya sendirian, maka laki-laki tersebut diharamkan mengimaminya. Hal tersebut didasarkan pada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an yang dimarfukannya, yang artinya, janganlah salah seorang di antara kalian berkhulwah atau berduaan dengan seorang wanita, kecuali disertai mahramnya. Ya. Jadi inilah kadang-kadang yang dia buat jalil teman-teman kita, gak boleh perempuan itu ya. Kalau laki-lakinya cuma satu, perempuannya cuma satu, nggak boleh kalau berkhulwat. Kalau sendirian saja, 2 orang saja. Ya, laki-laki dan perempuan, sedangkan perempuannya itu bukan mahramnya, ya, bukan mahramnya, bukan istrinya, bukan saudara istrinya, ya, dan seterusnya. Maka berduaan itu tidak boleh. Tapi kalau ada orang lain, orang banyak di sana, itu tertentu tidak bersendirian, maka ulama tetap membolehkan mereka berjamaah antara laki-laki dan perempuan, meskipun hanya seorang diri, karena tidak berkhulwat. Mereka berada di tengah-tengah orang, banyak yang tidak mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau berada di ruang tertentu, mungkin hanya ada dia berdua, yang satu imam laki-laki, yang satu perempuan, jangan. Dilarang oleh Nabi, diharamkan ini ya. Maka latah luaran. Nah, jangan kamu sampai berkhulwat, akad hukum seorang dari kalian bimra'atin dengan perempuan
di makrom, kecuali yang bersama dengan makromnya. Kalau bersama makromnya jadi baru boleh. Lanjut Pak, yang keenam. Yang keenam, imamah seseorang kepada orang yang lebih utama daripadanya adalah sah. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, ketika itu dia pernah bersama Nabi SAW di perang Tabuk dan menyebutkan wudhu Nabi SAW. Ia berangkat bersama beliau. Mughirah bercerita, hingga kami mendapatkan orang-orang telah mempersilahkan Abdurrahman bin Auf maju ke depan, lalu mengerjakan sholat bersama mereka. Ketika waktu sholat telah tiba, Mughirah melanjutkan ceritanya. Kami mendapatkan Abdurrahman telah menunaikan 1 rakaat sholat subuh bersama mereka. Rasulullah SAW pun berdiri dan berbaris bersama kaum muslimin dan sholat di belakang Abdurrahman bin Auf pada rakaat kedua. Setelah Abdurrahman mengucapkan salam, Rasulullah SAW berdiri untuk menyempurnakan sholatnya. Mughirah bercerita lagi, setelah menyelesaikan sholatnya, Rasulullah SAW menghadap kepada mereka dan kemudian bersabda, kalian telah melakukannya yang terbaik, yaitu atau kalian telah melakukan hal yang tepat. Beliau merasa senang kepada mereka karena telah mengerjakan sholat pada waktunya. Hal itu menunjukkan. Sudah, sebentar Pak. Ya sebentar. Ya. Teruskan saja. Tinggal satu baris, moga Pak. Hal itu menunjukkan sahnya imamah orang yang biasa atas orang yang terhormat. Ya, jadi misalnya jangan sampai, waduh, aku imaman karo Pak Istiqom, ya nggak sah lah saya itu. Saya kan ustadz, ya misalnya Pak Istiqom mau apa? Nah, dia itu, ya enggak boleh seperti itu. Sah, ya. Nabi saja bermakmum kepada Abdurrahman bin Auf, ya. Sholat subuh itu di sini disebutkan tinggal 1 rakaat. Maka setelah salam, Rasul melanjutkan, dan setelah itu dipuji. Engkau telah berbuat baik karena sudah sholat tepat pada waktunya. Ini juga mengandung pengertian bahwa sholat tepat pada waktunya itu jangan ditunda-tunda. Meskipun imamnya barangkali mungkin masih belanja di pasar, jangan ditunggu, sudah. Siapa yang mengganti di masjid itu yang ada di situ. Karena apa? Mungkin kalau kita tunggu, sholat akan menjadi ketinggalan, tidak tepat pada waktunya. Itulah sebabnya maka imamah seseorang kepada orang yang lebih utama, ya, daripadanya adalah sah. Jadi kita misalnya saya ngimami ustadz yang terkenal atau ustadz atau siapa saja yang biasa-biasa mengimami, jadi imam sah, ya, asalkan dia bisa membaca Al-Quran dengan benar, ya. Persyaratan itu harus dipenuhi minimal. Ada yang seorang mengatakan siapa yang sah sholat bagi dirinya maka sah untuk menjadi imam. Terus Pak, nomor 7. Ya, orang yang pantas menjadi imam yang ketujuh, imamah orang yang bertayamum atas orang yang berwudu juga dibolehkan. Hal itu ya, sudah dulu, ya, karena panjang ini, ya. Jadi orang yang sholatnya bertayamum, kemudian orang yang lain itu berwudu, yang bertayamum tadi jadi imam, ya, maka boleh, ya. Tata orang yang sholat itu dengan wudhu, imamnya dengan tayamum boleh. Jadi dua-duanya itu tidak ada penghalang. Jadi karena tayamum itu sebagai pengganti dari wudhu, ya. Jadi diperbolehkan dua-duanya. Jadi pembahasannya cukup panjang. Yang di sini silakan kita baca langsung aja yang nomor 8, Pak. Oke, yang ke-8. Imamah seorang musafir bagi orang yang bermukim adalah sah. Orang yang bermukim menyempurnakan sholat setelah sholat musafir tersebut. Hal itu didasarkan pada beberapa atsar yang mengangkat masalah tersebut dan juga ijma. Imam Ibnu Qudamah radhiyallahu anhu berkata, para ulama telah bersepakat bahwa orang yang bermukim jika bermakmum dengan musafir, lalu sang musafir mengucapkan salam pada rakaat yang kedua, maka orang yang bermukim itu harus menyempurnakan sholat. Dari Umar. Ya. Jadi kalau kita yang musafir, kemudian Pak Istiqom yang datang ke Banyuwangi di sana. Nah, ternyata karena orang-orang sudah mengerti Pak Istiqom siapa, begitu dijadikan imam. Maka makmumnya adalah orang mukim. Maka nanti setelah Pak Istiqom 2 rakaat itu salam,
orang mukim itu melanjutkan lagi 2 rakaat lagi kalau sholat isya atau sholat duhur atau sholat asar, ya, melanjutkan lagi 2 rakaat. Jadi sholatnya orang mukim tetap 4 rakaat kalau terjadi dia jadi makmum imamnya orang musafir. Tapi kalau sebaliknya yang menjadi makmum adalah musafir, imamnya adalah mukim itu sholatnya 4 rakaat. Jadi musafir yang mestinya sholat 2 rakaat tadi juga harus sholat 4 rakaat karena mengikuti sholatnya imam. Begitu Pak. G. Disebutkan di nomor 9 itu Ustaz. Imamah orang yang mukim atas musafir juga sah. Ya cukup ya, kita sudah ngerti ya. Karena kelengkapannya silakan baca karena panjang ya Pak ya. Kemudian nomor 10. 10 pendapat yang benar, imamah orang yang mengerjakan sholat pada waktunya atas orang yang mengkodok sholat itu sah. Contoh dari itu adalah seseorang yang mendapatkan orang-orang tengah mengerjakan sholat duhur hari itu, sedangkan dia itu boleh masuk bersama mereka di belakang imam dengan berniat. Sedangkan dia ingat bahwa dia harus mengerjakan sholat duhur hari kemarin. Karena itu, dia boleh masuk bersama mereka di belakang imam dengan berniat mengerjakan sholat duhur hari kemarin. Sholatnya itu sah karena dia mengkodok sholat di belakang orang-orang yang mengerjakan sholat. Selain itu, karena tertib di antara sholat-sholat itu wajib sehingga dia mengerjakan sholat dengan niat sholat yang tertinggal kemarin dan kemudian mengerjakan sholat yang sekarang. Terus sehingga? Oh sudah. Sudah. Okay. Baik. Gini Pak, ya, ini jangan salah tompo ya, jangan salah tompo di sini yang ini penjelasannya mungkin hanya seperti ini. Mengqadha sholat itu hanya boleh kalau kita tatkala meninggalkan sholat itu satu tertidur, yang kedua lupa. Jadi tadi kalau kemarin itu kita tertidur ya, kita sebenarnya begitu kita ingat langsung kita sholat, yang dimana kita tadi tidak sholat, itu mestinya seperti itu. Tapi dia tidak, ya menunggu waktu yang pas barangkali. Karena dia tertinggalnya atau lupanya itu sholat duhur, maka nanti diqadha sholat duhur gitu. Kalau lupa atau tertidur, kalau sengaja meninggalkan sholat tidak boleh diqadha. Nah artinya tidak sah diqadha gitulah. Karena dia sudah melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Jadi ingat, orang yang boleh sholat yang boleh diqadha adalah sholat yang dikerjakan, yang tidak terkerjakan karena tertidur atau karena lupa. Tapi orang yang sengaja meninggalkan sholat, maka tidak bisa diqadha sholat itu, meskipun sepanjang umur. Ya, karena dia sudah durhaka kepada Allah, dan menurut hadis-hadis yang sahih, bahwa meninggalkan sholat dengan sengaja jatuh kepada kekafiran. Maka kalau sudah jatuh kepada kekafiran, maka selama ini tidak bisa diqadhai sholatnya. Ya, ini terjadi perdebatan banyak ulama kalau seperti itu. Nah, jadi kalau begitu, kalau kita masuk kepada barisan sholat duhur misalnya, maka orang yang tadi kemarin itu tidak sholat duhur, maka mereka meniatkan mengqadha sholat duhur dengan mengikuti jamaah sholat duhur yang ada. Maka setelah selesai, dia tuh sholat sendiri, sholat duhur, karena mengurutkan sholat itu dianjurkan. Itu maksudnya seperti itu. Nanti kalau kurang jelas boleh ditanyakan, karena ini memang butuh penjelasan supaya kita tidak salah ya mengerjakan. Karena sholat yang dikerjakan dengan sengaja tidak sah untuk dikerjakan di luar waktunya. Karena inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan. Sesungguhnya sholat itu bagi orang mukmin sudah ditetapkan waktunya. Tidak sah dikerjakan di luar waktunya. Ya, nanti kalau kurang jelas ditanyakan. Maka terus Pak. Nomor 11, sebaliknya imamah orang yang mengqadha sholat dengan orang yang mengerjakan sholat pada waktunya adalah sah. Yakni yang menjadi imam adalah orang yang mengqadha sholat. Sedangkan makmumnya adalah orang yang mengerjakan sholat seperti biasa. Contohnya, seseorang yang mempunyai hutang karena lupa atau tertidur sholat duhur hari kemarin, lalu dia masuk dan mengerjakan sholat bersama orang yang mengerjakan sholat duhur hari ini. Maka sang imam mengerjakan sholat dengan niat sholat duhur hari kemarin. Sedangkan sang makmum mengerjakan sholat dengan niat sholat hari ini. Dengan demikian, sholat yang mengerjakan sholat yang semestinya di belakang orang yang sholat mengqadha, sholat adalah sah. Sebagaimana sebaliknya, karena sholat tersebut adalah satu, hanya waktunya yang berbeda. Terus
Dengan demikian. Sudah Ustaz. Oh sudah ya. Oke. Kok agak berbeda sedikit ya. Baiklah ya. Jadi kalau orang yang sholat itu misalnya kan orang sholat itu kan nggak usah sudah menyatakan imaman, kodoan atau adaan itu tidak usah. Jadi saya umpamanya lupa ya kemarin tidak sholat duhur, kemudian pada saat itu sholat duhur, tapi saya niatnya mengkodok sholat duhur. Saya tiba-tiba ada orang yang mengikuti saya di belakang beberapa orang. Ya itu ya mengikuti sholat duhur, dikiranya saya sholat duhur, maka dia itu bermakmum kepada saya dengan meniatkan dia sholat duhur, padahal saya itu mengkodok sholat duhur, maka orang-orang itu tetap sah sholatnya, ya tetap sah sholatnya. Jadi orang jadi imam mengkodok, kemudian makmumnya adalah sholat hadir itu sah, dan sebaliknya juga sah. Ya terus Pak. Yang ke-12, imamah orang yang mengerjakan sholat fardu dengan orang yang mengerjakan sholat sunnah adalah sah dan tidak ada perbedaan dalam hal tersebut. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Abu Sa'id radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah melihat seseorang mengerjakan sholat sendirian. Beliau bersabda, adakah orang yang akan bersedekah kepada orang ini? Hendaklah dia mengerjakan sholat bersamanya. Juga ya, sudah ya. Jadi umpamanya sekarang saya tanyakan ini ya. Kalau saya ya sudah sholat asar, kemudian tiba-tiba ada orang yang datang barusan, tolah-toleh tidak ada yang ya, tidak ada yang ikut sholat. Karena sholat setelah asar tidak boleh atau dilarang atau tidak ada tuntunannya, ya. Kemudian tapi kita ingat hadis ini, ya. Kalau ada orang sholat sendirian, adakah yang mau sedekah kepadanya untuk menyertai sholat, dan sholat baginya adalah sholat sunnah. Kira-kira orang-orang yang sudah sholat asar tadi untuk menemani orang-orang yang sholat, ya, sholat terlambat, sholat asar, ya, jadi makmumnya atau jadi imamnya. Boleh nggak kira-kira? Boleh. Boleh ya. Jadi boleh saja ya. Nah, sholat setelah asar kan nggak boleh Pak. Bagaimana itu kalau orang yang mengatakan gitu? Kalau kita dianggap sholat sunnah setelah asar kan tidak boleh. Iya. Tetapi yang sah imamnya Ustadz. Maksudnya imamnya sah mengerjakan itu. Jadi iya. Ya, makmumnya yang sah Pak. Imamnya itu adalah orang yang sudah sholat asar, gitu loh Pak. Oh iya. Makmumnya orang yang belum sholat asar. Kemudian orang yang jadi imam itu adalah orang yang sudah sholat asar tersebut ngimami orang yang baru datang sholat asar. Berarti kan untuk si imam tersebut sholatnya itu dihitung sholat sunnah kan Pak ya? Ya boleh dihitung sholat sunnah Ustaz. Ya. Nah itu boleh nggak kira-kira? Boleh, tapi dihitung dengan sholat sunnah sebagai sholat sunnah bukan wajib. Tetapi sholat sunnah pada asar kan nggak boleh kan Pak? Kalau sholat asar nggih. Nah ini sholat asar, khusus sholat asar. Kalau sholat yang lain itu nggak ada masalah ya Pak. Ini sholat asar. Kalau sholat asar kayak nggak boleh Ustaz. Ya asar dan subuh tidak boleh. Ya. Terus tidak ada sholat lain. Jadi orang itu boleh menemani enggak? Boleh. Untuk sholat asar atau sholat subuh? Boleh aja. Ya. Bolehnya itu terus bagaimana larangan Nabi untuk mengerjakan sholat setelah sholat asar dan subuh? Ya. Ini di antara dua ada satu larangan, ada satu perintah. Ya. Ya. Larangannya adalah tidak ada sholat sunnah setelah sholat asar. Kemudian di sini ada orang yang bersedekah ke orang yang sholat terlambat untuk bersama dengannya, dan itu dianggap sholat sunnah baginya kan gitu Pak? Dihitung sedekah Ustaz, dihitung sedekah gitu. Iya, dihitung sedekah soalnya. Ya berarti kan boleh. Boleh. Itu enggak boleh ya. Boleh Nabi kalau setelah sholat asar enggak boleh sholat sunnah. Nah ini kan hadisnya itu tidak memerinci apakah sholat asar atau sholat duhur atau sholat isya, tidak ada. Nah, kita bisa maklum kalau sholat duhur tidak ada masalah, sholat isya tidak ada masalah. Ya,
Kemudian sholat maghrib tidak ada masalah ya. Sekarang ini asar masalahnya sama subuh. sholat subuh atau sholat asar. Ini kita sudah selesai sholat subuh, orang itu baru datang. Apakah kita juga menemani mereka sholat subuh, baik jadi imam maupun jadi makmum? Boleh, tapi sebagai amalan saja, Ustaz. Sebagai sedekah. Nggih. Ya, jadi tetap boleh. Boleh. Kenapa? Yang tidak diperbolehkan adalah ba'da asar. Ya, niat sholat ba'da asar. Kita niat sedekah sholatnya itu kepada orang yang itu. Maka Nabi kita, ya, adakah orang yang akan bersedekah kepada orang yang tidak bersedekah? Berarti tidak ada batas. Dan Nabi juga tidak membatasi tentang sholat sampai sholat asar. Nah ini suatu saat kita itu harus hati-hati kalau menerangkan, menjelaskan tentang ini. Karena ada dua perintah, yang satu diperintahkan, satu dilarang. Sehingga kita jadi mana yang harus diutamakan, perintahnya atau larangannya. Begitu, Pak. Teruskan, Pak. Baik, Yang kedua. yang ke-13. Ya. Imamah orang yang mengerjakan sholat sunnah dengan orang yang mengerjakan sholat fardu itu dibolehkan menurut pendapat yang benar. Yang demikian. Ya, sudah. Saya terangkan aja nanti yang dibaca. Jadi umpama kita bulan Ramadan, ya gampangannya. Kemudian masjid kita sudah sholat tarawih, tetapi kita datang ke masjid belum sholat isya, ya belum sholat isya. Bolehkah kita bermakmum dengan imam yang pada saat itu sholat tarawih? Boleh. Ya, dasarnya apa kok boleh? Karena mengutamakan yang wajib dulu, Ustaz. Ya, kenapa Kak? Ini sholat kok dia kan sholat tarawih, ya. Kenapa kita tidak sholat sendirian saja, ya? Kok kita bermakmum kepada yang mengimami sholat tarawih? Kenapa? Karena kalau kita taraweh kan berarti kita sunnah dulu, Ustaz. Padahal yang wajib harus didahulukan karena yang bersangkutan belum sholat wajib, sholat isya, Ustaz. Iya. Ya, sholat wajib boleh bermakmum dengan orang yang sholat sunnah gitu loh. Iya, itu dalilnya karena sholat gitu. Iya, alasannya yang saya tanyakan tadi alasannya karena seorang yang sholat sunnah boleh menjadi imam yang bagi makmumnya sholat wajib. Maka dari itu tatkala kita datang ke masjid tidak mengerjakan sholat sendiri, sholat isya 4 rakaat kemudian gabung sholat tarawih tidak. Tapi sholat 2 rakaat tadi pada saat kita ikut sholat tarawih, imamnya salam, kita menambah 2 rakaat. Sholat isya itu tadi ya Ustaz. Ya, karena kita belum sholat isya. Jangan kita sholat isya sendirian. Jadi kita tetap mendapat keutamaan sholat berjamaah. Jadi itulah keuntungannya. Jadi kalau kita tidak belajar ya tidak akan bisa seperti ini. Dari mana kita mengetahui ya? Yang ke-14 dong Pak. Ke-14. Imamah orang yang mengerjakan sholat asar atau sholat lainnya atas orang yang mengerjakan sholat duhur atau yang lainnya menurut pendapat yang sahih diperbolehkan. Nah, ini sebentar. Ini saya terangkan nanti pada pertemuan berikutnya karena sekarang sudah pukul 7. Kita akhiri dulu karena kalau nuruti ya kante ya. Kante Ustaz, bahaya ini. Monggo Pak Istiqom Baik, matur nuwun sangat Ustadz Haji Suka.